baik sama orang. Gimana sih berpakaian rapi lagi seperti itu lah gitu. Jangan bermuka masam lah gitu ya. Gak boleh tuh masang-masang muka asam tuh jangan gitu ya. Nah, nyambung banget dengan topik kita hari ini ya yang akan dibawakan oleh speaker kita, seorang ibu rumah tangga yang dulunya guru balet. Aduh jadi inget dulu aku pernah balet dan badannya sebagus itu gitu ya. Seorang yang sangat ramah, aktif, energik. Tuh, beliau aja sudah terimage dengan sangat baik, ramah, aktif, energik, menyenangkan banget kan ya, ngebayanginnya aja udah menyenangkan gitu. Melakukan segala sesuatunya selalu dengan hati. Setelah memutuskan untuk sukses di platform Nuskin ini, beliau ini mampu membangun profilnya dengan sangat baik sekali, sehingga jadi kalau misalnya beliau ini ketemu sama orang tuh nyambung aja, enak aja dengan semua orang yang ditemuinya. Nah, topik hari ini tuh tentang personal branding. Sangat cocok sekali dibawakan oleh beliau. Kita semua pastinya ingin belajar gimana nih caranya beliau membangun profil dan branding dirinya dengan sangat baik di platform Nuskin ini. Mari kita sambut Elitan. Ya, thank you Vina. Wah, sebenarnya saya juga terinspirasi nih ya dengan semangatnya Vina di pagi hari ini ya. Thank you Vina, I love you. Ya, walaupun saya nggak pernah lihat ya Vina itu jauh di mana Bandung ya. Tapi dengar suaranya saya terinspirasi ya. Saya juga kayaknya kepercik nih energinya dari Vina ya. Thank you Vina sekali lagi. Semoga kita bisa bertemu ya. Nah, seperti tadi kata MC ya, pagi hari ini ya, saya memperkenalkan diri saya sekali lagi. Nama saya Eli ya, Elitan ya. Saya berasal dari Sumatera Utara ya. Pagi, Mbak Citra. Saya berasal dari Sumatera Utara, Medan ya. Biasanya kalau orang Medan galak gak? Galak gak? Ya kalau dari Sumatera galak gak? Oh enggak ya, itu ada Bu Helen sama-sama kita dari Sumatera ya. Ya, enggak kok ya, bener. Nah, jadi pagi ini ya teman-teman ya, saya senang banget dengan video afirmasi yang selalu diputarkan buat kita semua ya. Saya juga thank you banget untuk host ya, host para kru di Wake Up Call yang setiap pagi udah standby dari jam 7 pagi ya untuk kita semua yang ada di sini. Coba teman-teman, kalau teman-teman boleh saya pinjem hatinya teman-teman di sini semua untuk memberikan hati kepada semua kru Wake Up Call ya semua ST Family yang berkolaborasi di Wake Up Call pagi ini. Boleh nggak saya minta uh, hatinya ya? Kalau nggak ada hati saya nggak mulai deh ya. Berarti hatinya nggak ada nih. Mana hatinya saya mau lihat dulu nih. Nah, udah ada hati nih dari Jais ya. Thank you. Jadi teman-teman ya, kita tahu kita ndak ada berkumpul itu secara otomatis ya. Ada orang-orang di belakang yang begitu berkontribusi untuk sebenarnya untuk kesuksesan kita semua ya. Jadi sekali lagi saya thank you banget dan saya bersyukur banget ya ada di lingkungan ST ini ya bersama-sama dengan kru Wake Up Call yang setiap pagi selalu memberikan nutrisi. Kalau buat saya Wake Up Call ini selalu memberikan nutrisi demi nutrisi setiap hari buat saya dan semua teman-teman yang ada di sini. Jadi ya, mari teman-teman ya, kita mengencourage semua teman-teman yang kita kenal ya untuk bergabung dalam Wake Up Call ya setiap pagi jam 8. Yakin pasti berubah ya. Karena di sini lingkungannya positif dan teman-teman di sini pasti berubah semuanya menjadi yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ya, oke? Nah, jadi saya bersyukur ya setiap hari ya good day start with gratitude. Siapa yang setuju di sini? Jadi sebenarnya ya kadang-kadang waktu sesuatu mungkin tadi ya saya sempat tadi dengar waktu rehearsal sempat dengar Vina bilang hujan ya. Dia kayak rasanya udah happy banget ya begitu dengar hujan ya. Kayaknya udah happy banget. Jadi kadang-kadang tidak semua yang kita inginkan itu baru kita bersyukur ya. Tetapi justru di saat kita bersyukur dulu ya, memulai hari dengan bersyukur, maka semua yang terjadi di hari itu akan baik adanya. Percaya nggak? Yang setuju saya sama saya ketik angka 1. Siapa yang percaya?
begitu kita memulai hari dengan bersyukur ya, jadi hari itu semua kayaknya tuh dilancarkan ya, dilindungi, dimuluskan ibaratnya seperti itu ya. Jadi, tapi bukan hanya start aja kita bersyukur ya. Good news and with gratitude juga ya. Kita akan sebelum kita tidur ya, seperti tadi malam ya, saya menyelesaikan slide ini jam 1 pagi ya, jam 1 pagi. Tetapi saya selesai dengan enggak mengeluh dan saya merasa saya bersyukur akhirnya well done ya. Well done dan saya bisa memberikan sesuatu di besok hari. Jadi setiap hari saya merasa sesuatu yang apapun yang terjadi ya, kita bersyukur dulu. Mau baik, mau nggak baik, mau tidur jadi jam 1 malam ya. Ada kan yang gara-gara gara-gara bikin set aku tidurnya jam 1 malam ya. Enggak ya teman-teman ya. Tapi kita selalu bersyukur. Mungkin waktu kita sharing di pagi ini ya, ada 1 orang lagi, ada 2 orang lagi yang mulai mempunyai branding yang lebih baik lagi ya. Oke? Nah, jadi begitu kita gratitude ya, sebenarnya kita udah men-shift nih ya. Shift kita punya frekuensi. Teman-teman, frekuensi itu penting banget ya. Saya suka banget dengan slide ini ya. Saya suka dengan ini ya, secret ya, the law of attraction ya. Frekuensi itu penting teman-teman. Jadi kita harus menjaga frekuensi kita itu tetap high, tetap tinggi ya. Tetapi itu nggak bisa terjadi secara otomatis. Harus ada pemicunya. Pemicunya adalah bersyukur. Nah, mau nggak teman-teman punya frekuensi yang selalu high ya, dan teman-teman akan attract semua yang baik, yang baik, yang baik. Karena waktu kita frekuensi kita low, kita akan attract yang nggak bagus. Kita nggak mau ya. Kita mau waktu kita setiap hari itu kita punya frekuensi yang up ya. Start dari bersyukur, senyum, happy, maka kita akan attract semua yang bagus di setiap hari kita ya. Mari kita sama-sama praktekkan ya. Jadi start hari ini ya, teman-teman boleh screenshot ya. Boleh screenshot slide ini dan teman-teman tempel ya. Jadi setiap pagi ya di depan kaca udah, oh iya ya, ingat ya. Bersyukur, saya harus meningkatkan frekuensi saya supaya saya bisa attract semua yang lebih baik. Jadi jangan pagi-pagi udah ngeluh ya, udah marah-marah, udah bad mood. Hati-hati teman-teman, karena itu akan menurunkan frekuensi kita. Waktu kita menurunkan frekuensi kita, maka kita tidak akan attract apa yang bagus. Nah, itu juga ada hubungannya dengan kelas kita hari ini. Nah, jadi ya, sesi hari ini tentang personal branding. Mungkin banyak yang bingung ya. Saya pernah bawa sesi ini dulu ya. Ini pengulangan ya, supaya mungkin teman-teman yang baru join juga bisa belajar lagi ya, lagi dan lagi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan personal branding? Jadi personal branding itu bagaimana teman-teman menilai diri teman-teman sendiri dan orang lain menilai teman-teman itu seperti apa. Nah, teman-teman pengen seperti apa sih dinilai atau image-nya teman-teman itu di luaran sana itu seperti apa? Ya. Jadi ini yang banyak orang tuh mungkin waktu mau memulai bisnis new skin ya, kadang-kadang menyepelekan hal ini ya. Nah, jadi saya ingin bercerita nih ya. Saya ingin berbagi cerita pengalaman saya seperti tadi kata MC ya. Saya itu dulu menjadi guru balet selama 8 tahun. Jadi begitu tamat SMA, saya langsung ambil sertifikat guru dan langsung ngajar ya. 8 tahun ya. Jadi setelah 8 tahun dari tamat SMA ngajar, habis itu saya merit ya. Nah, jadi waktu saya menjadi guru balet ya, saya bangun branding itu 8 tahun. Cuman dulu nggak ada namanya Instagram ya. Facebook juga kayaknya belum ada, masih zaman-zamannya Friendster ya, Friendster ya. Siapa yang di sini tahu Friendster? Berarti usia kita tidak jauh berbeda. Ya. Jadi waktu itu saya nggak bisa branding ya. Saya nggak bisa branding dari kayak sosial media karena waktu itu belum ada ya. Jadi cuman kemana-mana teman sekolah saya tahu ya, karena dari dulu kalau ada perform di sekolahan saya pasti nari ya, saya pasti balet. Saya selalu balet, misalnya ada 17-an Agustus ada acara nari, nah saya pasti tampil balet ya. Nanti apa-apa balet tetap tampil gitu. Jadi secara tidak sadar semua teman-teman sekolah tahu saya, oh Eli yang balet, karena nggak banyak waktu di zaman saya yang belajar balet itu kayaknya cuma saya dan 1 orang ya. Di satu sekolah itu kayaknya cuma 2 yang belajar balet ya.
Tapi yang akhirnya geluti sampai jadi guru kayaknya cuma saya sendirian. Nah, jadi itu image yang saya bangun sebenarnya dari saya masa sekolah. Sampai saya tamat sekolah, mereka pada kerja. Saya ingat teman-teman saya kuliah pada kerja, sayanya ngajar balet. Jadi saya sendiri memilih jalan yang berbeda ya. Karena saya dikasih kesempatan buat belajar balet. Tapi waktu itu orang mengenal saya dengan, oh Eli yang balet itu. Kalau enggak Eli balet. Selalu orang bilang saya itu Eli balet ya. Jadi nama saya jadinya Eli Balet itu. Nah, itu image yang secara tidak sadar, waktu itu saya nggak ngerti tentang personal branding, tetapi saya sadar orang mengenal saya Eli Balet. Nah, dulu nama saya Eli Balet ya. Jadi, tapi ketika saya menikah ya, setelah saya menikah, saya nggak ngajar balet lagi dong ya. Jadi bukan Eli Balet lagi image-nya ya. Eli apa? Eli Ibu RT. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini saya ya. Nah, jadi janji nggak ketawa ya, lihat penampakan saya seperti ini ya. Tapi saya bangga juga ada foto ini ya. Foto ini selalu saya bawa kemana-mana setiap hari. Karena nanti akan teman-teman tahu ya, kenapa saya bawa foto ini dimanapun, kapanpun foto ini ada di HP saya. Karena ini adalah image saya before age lock. Nah, ini adalah powerful banget. Ini testimonial powerful yang dengan ini orang bisa amazed dengan age lock. Ya, nanti saya cerita lagi nih. Nah, jadi ketika saya menjadi ibu rumah tangga tulen selama 7 tahun ya, apa sih yang saya bangun brandingnya ya? Waktu di sini orang masih mengenal saya Eli Balet, masih dibawa dan itu tetap dibawa. Oh, Eli Balet. Sekarang udah pindah ke Jakarta ya. Oh, Eli Balet ya. Tetap masih dibawa walaupun saya udah jadi ibu rumah tangga, itu masih dibawa. Ya. Nah, jadi apa yang saya lakukan, waktu itu udah mulai ada Instagram ya. Di zaman tahun 2015, lihat ya anak saya ya. Saya mulai sibuk benar-benar jadi ibu rumah tangga. Jadi kalau ciri-ciri ibu rumah tangga, kalau teman-teman mau lihat branding Instagram yang orang yang memang kerjanya hanya ibu rumah tangga, maka Instagramnya isinya adalah foto anak biasanya. Isinya foto anak dan makanan, foto anak dan makanan, foto anak, makanan, dan arisan ya. Itu adalah ciri-ciri personal branding yang dibangun dari ibu-ibu rumah tangga. Coba teman-teman perhatiin ya. Ini yang saya bangun juga ya, makanan. Nah, coba kalau teman-teman lihat yang di bawah ya, yang sebelah kiri, yang pertama fotonya makanan. Ada ya, makanan dan anak, makanan dan anak. Nah, itu kerjaannya personal branding yang saya bangun waktu saya jadi ibu rumah tangga. Nah, jadi setelah itu saya juga sempat buka toko di pasar ya. Waktu itu saya sempat buka toko di pasar ya. Saya kalau teman-teman lihat ya. Dan saya nggak ngerti tentang personal branding. Saya cuman tahu saya mau iklan ya, saya mau kenalin orang di sosial media, saya punya toko. Nah, coba teman-teman lihat. Di 2014 ya, itu saya mulai fotonya tas-tas jualan saya yang di pasar ya. Coba teman-teman baca yang di sebelah kanan. Minat PMI ya, sering nggak dulu pakai PM ya? Coba di Newskin teman-teman pasang status begini ya, minat PM saya ya, nggak ada yang PM teman-teman. Karena dulu nggak ada yang ngajarin saya bagaimana saya harus jualan ya. Minat PMI, ada yang PM saya nggak? Nggak ada ya, jujur nggak ada yang PM saya. Marah orang lihat, oh yang penting udah tahu aja gitu ya. Nah, itu saya nggak sadar, itu saya ya yang difoto ya. Jadi itu saya juga nggak sadar ya. Sekarang foto makanan Tiara di program, iya sih. Jadi kalau sekarang ya, sekarang ini, kalau yang waktu saya masih di toko ya, nah ini juga saya secara nggak sadar ya, pakai hashtag lagi. Shop lah, Insta like lah, Instamark ya zaman dulu. Ini ada yang ngajarin nggak? Nggak ada yang ngajarin ya. Cuman iseng-iseng aja, ikut-ikut. Nah teman-teman juga lihat ya like-nya cuman berapa ya. Nah coba bayangin teman-teman, mau jualan tas buat apa coba ya? Untuk merubah hidup kira-kira bisa nggak? Buat jajan aja nggak cukup sebenarnya ya. Nah, jadi singkat cerita ya, ini adalah pertemuan saya dengan New Skin. Jadi sebelum saya mengenal New Skin ya, sebenarnya udah 7 tahun yang lalu, ini foto tahun lalu ya, muncul di memori Facebook ya. Sebenarnya kalau total kayaknya udah 7 tahun nih saya mengenal New Skin ya. Nah, penampakan saya dan suami itu seperti ini. Tetapi ya, ketika saya pakai produk dan saya diajak ke convention ya, saya diajak ke convention. Jadi kalau teman-teman lihat ya, itu saya duduk
spesial banget ya. Ini downline-nya duduk ya, upline-nya berdiri, jongkok pula ya. Itu kondisi saya kakinya mengalami kecelakaan ya, dijahit 12 jahitan. Tetapi event seperti inilah yang sebenarnya merubah saya ya. Saya jadi paham produk yang dipakai suami saya waktu itu dan saya akhirnya membawa saya mengerti yang namanya ujung dari bisnis di New Skin. Ya, dulu saya nggak ngerti karena nggak ada yang ngajarin saya. Makanya saya bersyukur ya ada 2 orang ini yang hadir ya dalam perjalanan saya di New Skin. Saya nggak secara otomatis ada di sini ya. Jadi kalau dulu di balet mungkin saya ada coachnya ya, ada guru balet saya, ada contohnya, ada mentornya. Tapi di sini saya juga bersyukur saya di coach ya. Saya ada coachnya, saya ada mentornya, dan saya bisa belajar. Tetapi inilah yang akhirnya saya sadar, saya mengambil keputusan. Akhirnya, nah ini sesi yang kayak seperti saya ikutin yang sebelumnya ini ya. Ini juga ada hari Minggu besok ya di Ibis Style Jakarta Sunter. Nah, kalau di sini teman-teman yang pengen lebih kuat ya untuk yakin di bisnis ini, untuk melihat bisnis ini secara long term ya. Bisnis ini seperti apa sih? Bisnis ini bisa dijalanin nggak? Bisnis ini beneran nggak? Ya, teman-teman harus datang ke sesi yang seperti ini. Waktu saya datang ke sesi seperti ini ya, maka branding saya juga berubah ya. Apalagi saya tahu cara jalanan bisnis ini tuh harus jadi BR, 10K dan EBP. Nah, waktu saya tahu ya, di sini teman-teman mungkin tahu ya, mau jalanin bisnis secara teori tahu BR, 10K, EBP. Terus gimana memulainya? Nah, apa yang kita mau dalam bisnis ini? Saya jujur awal-awal saya nggak ngerti ya, ibu rumah tangga maklum, saya nggak ngerti hitung-hitungan ya. Tetapi semakin saya jalanin, saya semakin yakin dengan bulat-bulat ini ya. Kalau dulu lihat bulat-bulat tuh kayak lihat onde-onde ya, teman-teman ya. Karena backgroundnya ibu rumah tangga. Ya, tapi sekarang waktu saya lihat bulat-bulat ini ya, saya semakin yakin ya bahwasanya dengan bulat-bulatan ini itulah ya BR demi BR ya, franchise demi franchise, bisnis partner berikutnya dan lagi ini yang saya mau sebenarnya. Tapi kalau teman-teman lihat ya, bulatan mana yang paling gede? Boleh nggak saya minta responnya sekali lagi? Bulatan mana yang paling besar? Boleh ketik di chat box. Jadi saya nggak sendirian nih di sininya. You, paling atas. Iya, thank you buat responnya ya. Jadi bulatan paling gede itu saya, you. Nah, you terus gimana? Ya, berarti sesi hari ini kan yang saya mau bahas itu adalah tentang personal branding, bener? Jadi startnya dari siapa? Startnya dari saya yang paling gede dulu nih bulatannya. Nah, berarti saya dulu. Nah, akhirnya ya saya mulai bikin before after. Coba teman-teman bayangin ya, waktu itu saya nggak ngerti. Saya hanya lihat suami saya pakai baju. Kok baju ini sekarang longgar? Kayaknya kamu dulu punya foto ini deh. Waktu itu kayak lemper saya bilang ya. Kayak lemet gitu loh, bulat ya. Kayak bapau lah, kayak bapau. Gede banget perutnya. Nah, saya cari fotonya, saya bikin aja testimonialnya, saya post di Instagram, post di Facebook waktu itu. Nah, ini juga ketika saya berubah ya, saya mulai post di sosial media. Waktu itu banyak orang mulai melihat ya apa sih, pakai apa sih? Waktu itu belum banyak orang yang tahu TR90, belum. Ya, kalau saya ngomong TR90 nggak ada yang tahu itu apa. Bahkan saya sendiri nggak tahu New Skin itu apa dulu ya. Jadi itu di tahun 2015 kalau nggak salah, TR90 itu belum banyak yang tahu teman-teman. Nah, jadi kita bangun branding ya. Nah, saya mulai bangun brandingnya, ada New Skin-nya, lihat gak ya? Itu mulai expo saya ikut ya, upline saya suruh saya ke expo, saya ikut, disuruh tawarin orang apa gitu, saya pokoknya nurut aja. Upline saya suruh saya ke convention New Skin di Kota Kasablanka, saya datang aja ya. Tapi di situ secara otomatis ya saya sudah merubah cara penampilan saya ya. Kalau tadi di pasar lihat ya teman-teman ya, kalau tadi yang perhatiin slide saya waktu di pasar ya, tuh saya kasih lihat lagi, pakai kaos doang ya, kaos, rambut berantakan, pakai celana jeans ya teman-teman. Tapi waktu saya di New Skin, saya sudah mulai pakai heels ya, pakai yang rapi ya, selalu rapi ya. Penampilannya juga udah langsung berubah ya. Jadi
Nah, ini juga yang saya bangun ya, saya mulai karena teman-teman lihat ya kalau kerdus-kerdus itu Tupperware. Jadi tahu ya, saya kira nggak punya teman di sini di Jakarta waktu saya pindah merit. Jadi saya buka toko kan di pasar, saya buka Tupperware. Jadi saya nggak tahu saya mau mau prospek kemana ya. Saya ke toko distributor Tupperware saya, jadi adalah salah satu manajer yang saya spa ya. Di situ saya nggak ngerti gimana spanya, saya spa aja dan saya post di sosial media, terus apapun yang bisa saya lakukan ya di sosial media nge-branding. Tapi saya nggak ada tulisan PM me ya guys, nggak ada ya di sini ya, nggak ada PM me, nggak ada. Ya beda ya beda. Saya share value. Coba teman-teman lihat tulisan itu juga saya tulis sendiri, nggak ada tanya upline. Upline siapa yang di sini baru ya? Apa-apa tanya upline. Upline, kalau saya mau pasang foto ini, saya tulis apa ya? Aduh, teman-teman telat lama biarnya lama 10K-nya. Karena teman-teman belum ngerti kenapa teman-teman mau melakukan ini. Nah, saya balik lagi ke sini. Waktu tadi saya tanya lingkaran terbesar adalah you. Saya, teman-teman mau nggak punya 5, 25, 1, 2, 5? Kalau teman-teman mau punya 5, 2, 5, 1, 2, 5 ya, yang suruh-suruh ngelakuin ini nggak ada ya. Upline saya nggak pernah suruh saya main sosial media, karena upline saya jarang main sosial media. Dan saya nggak bisa tanya dia, gimana ya Ci bikin sosial media? Nggak pernah. Terus gimana? Saya yang bikin sendiri. Karena saya mau jadi toko dan dikenal orang, saya udah di New Skin. Karena saya mau punya network, saya mau punya customer, saya mau orang tahu saya sekarang bukan Eli Ballet lagi ya. Lama-lama orang tahu saya Eli New Skin. Kalau ketemu di sekolahan sekarang, oh kamu yang New Skin ya? Di tempat olahraga juga, oh kamu New Skin ya? Nah, semua orang tahu saya sekarang bukan Eli Ballet lagi, tapi Eli New Skin. Dan itu saya bangun dari setiap hari daily ya. Activity lah, apalah dari Instagram semua saya lakukan. Nah, terus waktu disuruh jadi superstar ya, di sini mungkin ada teman-teman jadi superstar, sama saya juga dulu pentolan superstar di Agelock Superstar waktu itu ya. Nah, itu saya di tengah yang pakai kebaya ya. Itu lagi catwalk. Nah, ini juga saya post dan saya nggak ada ngomong apa-apa ya, cuman kasih stiker, tapi sebenarnya ada tulisan Agelock dan orang-orang biasanya suka kepo dengan kita punya sosial media. Nah, ada lagi ya, waktu kita punya pencapaian 10K Achiever ya, waktu itu di Live Transforming Summit, sama kayak yang Millionaire Summit yang besok ya. Saya juga direkognisi ya, jadi 10K Achiever waktu itu ya. Tuh itu ada mentor saya selalu ya, di situ ada. Nah, jadi orang penasaran ya, tapi saya nggak ngomong PM me, nggak ada ya. Thank you for New Skin ya, thank you. Jadi saya add value dan saya menceritakan pengalaman saya. Ya orang biasanya tuh suka dengar cerita, orang nggak suka kayak PM me ya, kayak jualan orang nggak suka ya. Terus pencapaian trip pertama saya juga masukin ya, itu 2016, itu Eropa, sama saya masukin lagi ya. Terus di setiap rekognisi saya masukin lagi di sosial media. Saya tulis very happy, very grateful ya. Thank you upline, thank you New Skin, thank you. Jadi selalu thank you dan thank you dan thank you kalau teman-teman lihat. Jadi orang mulai melihat perubahan saya, dia kayaknya nggak ngajar balet lagi deh, dia kayaknya udah di New Skin dan kayaknya dia dapat trip loh, bla 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 ya. Nah, orang tuh suka kepoin ya. Nah, ini kita mulai kelasnya ya yang tadi ya. Bahkan ya ketika saya sudah memulai bisnis New Skin, teman-teman tadi lihat ya, waktu saya buka toko di pasar, saya yang punya tokonya ya. Saya hanya pakai kaos, celana pendek, rambut dicepol. Biasanya saya ke pasar seperti itu ya. Bahkan saya yang punya toko aja saya seperti itu. Waktu saya jalanin New Skin ya, ke pasar saya pakai high heels ya, ke supermarket pun kita nggak tahu dekat-dekat sini pasti ketemu orang yang kita kenal juga kan kadang-kadang kan. Nah, saya nggak pernah pakai kaos celana pendek, maksudnya pakai baju yang asal-asal ya. Jadi kira-kira kalau ke pasar kayak gini menarik perhatian nggak teman-teman? Tapi itu secara tidak langsung ya, teman-teman itu nge-branding. Kok kamu bagus banget ya? Pasti akan jadi eye catching waktu teman-teman tuh punya pakaian yang rapi. Jadi saya selalu itu asal mau keluar rumah ya, saya nggak pernah asal pakai baju. Nah, buat di sini saya tahu teman-teman di sini udah pakai TR 90 ya, dan mau sukses di New Skin ya, bukan jadi salesnya New Skin, mau jadi brand ambassadornya New Skin,
mau punya franchise yang bagus, yang banyak, mau punya 525 toh, bener gak? Jadi start dari kita. Bagaimana kita berpenampilan ya, saya biasanya agak bawel sedikit ya, sama diri saya sendiri loh ya, sama diri saya sendiri. Jadi mbak saya juga udah tahu, aduh, non mah kalau mau pergi ya, ini kadang nggak jadi, ganti yang ini, kadang nggak jadi. Jadi saya kadang-kadang tuh sesuaikan dengan siapa saya mau pergi. Ya, siapa yang di sini sampai perhatiin sampai sedetil itu. Jadi saya nggak asal-asal ambil baju. Contoh, saya mau pergi ke universitas ya. Waktu itu saya punya customer itu dosen ya. Saya tahu dosen itu di sana pasti banyak mahasiswa ya dan rapi ya. Ya udah, saya berpenampilan seperti ibu-ibu dosen lah ya. Pakai blazer, halternet dan sopan banget ya. Dan saya pakai bajunya yang benar-benar sopan. Jadi saya nggak pernah ketemu orang OPP itu pakai kaos ya, pakai sandal, nggak pernah. Bahkan saya selalu pakai sepatu. Saya nggak pernah pakai sandal. Keluar dari rumah saya selalu pakai sepatu. Ya, saya nggak pernah pakai sandal. Ya, nggak pernah. Bahkan sandal kayak sandal yang ada heel ini baru belakangan ini nih, ya, baru ini. Itu juga setelah New Skin, setelah ST membolehkan, ya. Jadi saya dulu nggak pernah beli sandal yang ada heels gitu ya, cuman masuk nggak pernah. Saya selalu pakainya sepatu. Mau kemanapun tetap pakai sepatu. Terus dari penampilannya, dari rambut ya. Jadi kalau rambutnya udah mulai nggak bener ya, siapkan diri ke salon ya, siapkan diri ke salon entah dicat ulang. Apalagi ya kalau buat sini ya teman-teman ya, mau nge-branding age lock, anti aging. Tapi ubannya tolong dicat ya guys ya. Saya tahu di sini ada beberapa yang genetik ya, ubannya udah mulai keluar, apalagi yang di akar. Jangan sampai keluar rumah itu dengan ada uban-uban di ini ya. Kamu bilang awet muda ya. Ya dicat lah ya, dicat minimal dirapiin ya. Terus dandan. Terus bulu mata ya. Kalau saya sih nggak pernah pakai bulu mata, saya selalu extension ya. Jadi kalau misalnya tanggal 1 nih ya teman-teman ya, kadang-kadang tanggal 1, kadang-kadang tanggal 2 itu adalah waktunya saya untuk mempercantik tokonya saya. Jadi kalau teman-teman cari saya mungkin tanggal 1 atau ada hari yang awal bulan saya biasanya pasti manicure ya, ganti warna kuku ya. Jadi kalau teman-teman lihat sering ketemu saya, warna kuku saya tuh beda ya. Beda ya. Mau pergi jalan-jalan atau mau pokoknya saya ganti warna kuku saya ya. Terus rambut saya selalu mempersiapkan waktu untuk serapi mungkin ya, serapi mungkin karena saya tahu saya tokonya. Kalau sayanya berantakan terus saya bilang New Skin tuh anti aging ya. TR90 bagus, tapi penampilan saya pakai celana karet, gewer-gewer. Saya jarang banget mau pakai celana karet. Biasanya tuh saya pakai celana pakai baju juga kalau bisa yang press body ya. Kecuali kadang-kadang kalau merasa kayaknya tuh pokoknya nggak boleh sembarangan lah ya, asal aja. Kalau teman-teman asal ya, karena yang tadi ya lingkaran paling besar tuh kita. Kalau teman pakai asal ya, maka teman-teman akan attract frekuensi yang tadi awal, frekuensi yang sama. Jadi kalau teman-teman lihat ke kanan dan ke kiri ya, bagaimana teman-teman partner bisnisnya teman-teman ya, karena kita yang attract. Jadi pakai baju itu jangan, kalau bisa jangan celana karet ya, jangan deh guys. Jangan celana karet. Saya tahu enak pakai celana karet ya. Saya juga suka, apalagi kita duduk lama ya. Kita suka pakai celana karet. Tapi kalau bisa ya pakai baju yang lebih kelihatan bentuk tubuh kalau mau OPP TR90 ya. Muka rapi, lipstick kan ya, blush on. Saya keluar tetap ada sedikit blush on ya. Nggak pernah keluar itu polos ya, polos nggak pernah. Bulu mata, alis mata buat yang wanita ya. Jadi teman-teman mau punya toko dan parfum ya, saya selalu pakai parfumnya beda-beda. Kadang-kadang tuh beda-beda ya. Kalau saya mau keluar sama yang milenial yang lebih muda, saya juga cari baju saya yang gaya-gaya muda. Kalau saya pakai baju yang kayak waktu mau ke kampus ya, kayak ibu dosen ya, ntar mereka bawa itu dong, bawa ibu-ibu ya, bener gak? Saya sesuaikan penampilan saya sesuaikan dengan partner bisnis saya. Saya mau pergi dengan siapa? Saya mau ketemu siapa? Ya, penampilan saya itu selalu itu yang saya tekankan ya. Buat teman-teman di sini mau punya hasil bagus, yang mau punya franchise bagus, start dari diri kita ya. Jadi next ya saya waktu ketemu ya, apalagi kalau saya lihat Bu Helen.
Saya selalu lihat Bu Helen itu selalu rapi di usia 57. Ya, high heel. Saya selalu jual dia. Coba, 57 masih pakai sepatu 10 cm loh. Coba, ya. Terus penampilannya selalu rapi, rambutnya selalu ikal-ikal rapi, ya. Nggak pernah nggak rapi, ya. Meta juga, ya. Meta juga selalu rapi, ya. Bulu mata, ya, nggak pernah ketinggalan, ya. Dan itu juga saya kenapa saya panggil ibu ya dulu ya Bu Helen ya, karena saya sebenarnya saya terinspirasi sama sosok beliau yang rapi banget waktu pertama kali saya datang ke meeting ya. Saya lihat ibu satu ini tuh rapi banget ya, benar-benar profesional banget, makanya saya panggil ibu. Jadi image-nya itu bikin saya itu admire ya, admire sosok yang saya hormati lah, istilahnya seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman udah nangkep ya personal branding itu seperti apa ya. Jadi kalau hari ini ya masih acak kadut, kalau keluar, sebelum keluar berkaca dulu 5 kali. 5 kali ya, 5 kali. Biasanya saya juga berkaca tuh 5 kali, minimal 3 kali. Ya udah bener belum? Rambutnya udah bener, udah bener belum ya? Alisnya udah rapi belum ya? Kalau mau pakai anting ya, udah bener belum antingnya sebelah kanan kiri sama nggak? Jangan kanan sama kiri beda. Ya, terus sandal ya, jangan pakai sandal yang udah kumuh-kumuh deh guys. Aduh, jangan kayak orang susah jalanin New Skin ya. Beli sepatu nggak harus mahal, nggak harus branded. Yang penting rapi, yang penting rapi. Jangan pakai baju itu sembarangan. Saya pernah ya dengan tim saya ya. Nah, saya pernah dengan tim saya nih ya. Tim saya ini salah satu ya, dia itu pakai bajunya itu suka yang lancai-lancai ya. Kalau teman-teman tahu ya, yang bukan yang profesional look loh, celana karet lah, kadang-kadang hanya kaos, ketat memang kaos, tapi kaos loh. Jadi kalau bisa, saya nggak pernah pakai kaos ketemu orang teman-teman, nggak pernah. Jadi kaos saya itu cuma pakai kalau misalnya saya pergi dengan keluarga yang santai sampai kaos. Tapi kalau kerja saya nggak pernah pakai kaos. Coba teman-teman ngantor, mau interview aja ya, kemarin saya sampai nge-google ya, mau interview aja itu harus interview itu ada interview look profesional tuh teman-teman. Itu aja mau kerja sama orang, teman-teman mau berpakaian rapi. Nah ini teman-teman pebisnis loh, yang punyanya loh, ownernya loh, ibaratnya ya, bosnya loh. Masa sih kalah sama karyawan yang mau interview? Coba pikirin ya. Jadi teman-teman harus benar-benar tuh ganti semuanya ya. Jadi jangan pakai kaos. Nah, jadi saya cerita sedikit ya. Jadi di tim saya ada satu yang pakai kaos ya dan pakai sandal pula. Terus celananya karet. Ibaratnya tuh nggak rapi lah. Jadi dia prospek orang ya. Suruh saya temenin prospek orang dan itu temen dia, temen deket ya. Waktu dia ngomong ya, teman-teman ya. Tahu nggak? Si C ini ya, si customer ini adalah dulu mantan orang insurance ya. Tahu nggak dia bilang apa? Namanya kita ibarat namanya itu Mawar ya, Mawar. Mawar, kamu ya, dia bilang gitu ya. Kamu tuh pakai blazer ke? Dia bilang gitu. Yang kamu tawarin ke saya produk bukan produk kayak produk murahan. Dia bilang kan New Skin produknya produk premium lah. Ibaratnya teman-teman jual iPhone nih ya, iPhone 30 juta. TR90 sama Duo udah 30 juta. Teman-teman tuh bawa iPhone loh, mau kenalin iPhone setaraf sama iPhone lah ya. Nah, teman-teman pakainya kayak gimana? Kaos. Terus dia bilang gini, yang kamu offer ke saya itu produk yang menengah ke atas loh, Mawar. Dia bilang gitu ya. Kamu pakaiannya kayak gitu. Dia bilang gitu. Minimal blazer lah, Nek. Dia bilang gitu. Jangan, masa lu tawarin gua ke barang lu mahal. Dia bilang gitu ya. Tapi lu nggak mencerminkan lu itu jual barang tuh mewah ke saya dari penampilan kamu. Minimal pakai blazer. Sorry ya. Dan orangnya tuh belak-belakan. Bersyukur dia mau ngomong, saya bilang ya, sama bisnis partner saya. Karena kalau kita yang ngomong kadang-kadang nggak mau denger ya. Nah, kita ngomong kadang nggak mau denger, tapi orang lain yang mau di prospek yang ngomong, coba kebayang nggak? Itu benar-benar saya alami loh, teman-teman ya. Alami. Dan dia bilang ya, minimal kamu pakai blazer lah, dia bilang gitu. Masa barang lu premium, kamu penampilannya kayak gitu? Coba. Itu orang yang mau ngomong. Jadi kalau kita ketemu orang ya, orangnya nggak ngomong ya, tapi nggak beli. Berarti yang salahnya siapa? Kita loh. Kita nggak look profesional dan tidak menawarkan secara profesional. Jadi hati-hati dari penampilan aja kalau teman-teman mau closing ya. Kalau teman-teman mau closing,
dari penampilan teman-teman aja ya, dari bulu mata yang kayak Meta ya, itu udah pasti closing. Kenapa? Confident. Waktu teman-teman punya penampilan bagus, sebenarnya itu energinya high, tingkat confident-nya high, pasti confident dan pasti closing. Kita yang bisa influence orang lain. Jadi itu benar-benar harus diperhatikan. Nah, ini ya, teman-teman satu lagi. Kalau teman tahu ya, itu ya tas kuning ya, kantong kuning ya, kuning coklat itu bukan kantong TR90 ya, itu Louis Vuitton ya, Louis Vuitton. Nah, coba teman-teman lihat. Itu karyawannya Louis Vuitton ya, pakai bajunya itu rapi. Yang Mercedes rapi, pakai blazer daleman, nggak ada yang pakai kaos ya. Yang Mercy, coba lihat. Itu karyawannya loh, karyawannya aja pakainya rapi ya. Dia itu pebisnisnya. Coba teman-teman waktu keluar ya, mau jalanin New Skin, mau tawarin TR90 ya. Even janjinya di pasar. Saya tahu di sini beberapa tim saya ada bikin janji sama customer, sama orang yang mau diprospek di pasar. Gimana penampilannya teman-teman waktu ke pasar mau ketemu dia? Ya, pakai kaos kah? Celana karet kah? Ya, sandal kah? Itu pengaruh. Pasti nggak closing. Saya jamin pasti nggak closing. Coba kalau teman-teman ke pasar, ngopi sama janji sama dia, udah rapi, wangi ke pasar. Orang lewat aja pasti liatin. Dia rapi banget ya. Dia ini apa sih? Emang ada apa sih? Kamu akan menarik orang-orang tuh datang. Jadi coba teman-teman lihat ya. Ini yang kerja aja seperti itu. Jadi kita yang punyanya New Skin, kita yang paling gede, kita harus perhatikan semua dari kita dulu ya. Nah, ini beda nih. Coba lihat yang sebelah kiri. Pakai kaos ya, nggak pakai jas. Coba lihat mobil apa? Mobil yang biasa-biasa ya, menengah ke bawah. Jadi penampilannya ya cincai-cincai lah ya. Karena mobil yang dijual juga yang cincai-cincai ya. Tapi yang sebelah kanan professional look, karena barang yang diperkenalkan, yang dijual itu premium. Premium. Kalau teman-teman mau punya toko yang premium, minimal penampilannya rapi. Saya nggak minta suruh mahal ya, tapi rapi. Mau nggak ganti? Kalau mau isi kantongnya berubah di New Skin ya. Mau punya 5K, mau punya 10K, coba renovasi dulu tokonya. Toko sendiri cek dulu di cermin ya. Mulai hari ini ya, setelah sesi saya hari ini, berkaca dulu, lihat ubannya, cek uban dulu di sini ya. Cek dulu mukanya ya, gimana ya. Rambut rapi, jangan lepek-lepek ya. Kalau mau ketemu orang rambut lepek, mandi keramas dulu ya, siapkan waktu ya. Sandal, celana, kalau masih celana karet ganti ya. Rok beli, kalau nggak ada beli guys, jangan kayak orang susah ya. Nah, karena kita mau punya franchise di sini, utamain toko kita sendiri dulu harus rapi ya di sini. Nah, teman-teman lihat, kalau orang yang prospek TR90 pakai seperti ini, saya mah langsung widih, lihat dari dia dari atas sampai bawah, keren banget ya. Saya seneng dengan penampilan ya. Maka dia nggak usah banyak ngomong. Saya lihat dia badannya bagus aja, pasti closing. Saya pasti mau, gimana sih bisa kayak gitu? Saya yang langsung mau ya. Nah, lihat, cuman pakai kaos polo shirt, tapi kelihatan nggak tuh dadanya berotot ya. Kemeja, walaupun pakai kemeja press body, tapi dadanya berotot, rapi, celananya rapi. Jadi kalau di sini yang udah kurusan ya, please deh, celananya ganti ukuran ya, atau dipermak. Jangan pakai celana yang kedodoran. Ntar ditanya. Saya dulu pernah ada customer turun 8 kilo ya, tapi bajunya nggak mau ganti. Akhirnya dia tanya gini, waktu dia ketemu customer. Vi, namanya Vivi ya. Vi, kamu sakit ya? Dia bilang gitu. Kurus sih. Nah, jadi teman-teman, kalau kurusnya keren begini, nggak ditanya kamu sakit ya? Enggak ya. Jadi perhatikan teman-teman ya, bagaimana kita mau bangun personal branding. Nah, ini kalau perempuan ya, perempuan. Kalau teman-teman bisa ya, look profesional seperti ini ya. Kalau teman-teman lihat orang-orang asuransi, mereka pakai blazer, tetap pakai blazer. Kelihatan nggak ya? Siapa yang di sini notice ya, mereka pakaiannya itu rapi banget. Kalau orang insurance ya. Kalau kita di New Skin ya, harusnya jauh lebih profesional lagi ya. Karena kita bawa company raksasa loh guys ya, dan kita punya bisnis bisa di 54 negara ya. Nah, coba lihat. Coba kalau kayak gini ke pasar. Ya. Orang udah duduk minum kopi ya, udah attract banget itu. Bener gak? Ya, attract banget. Kalau duduk di sebelah ada orang yang gemuk aja.
Pak, sorry ya, ini kasih brosur tapi kita penampilannya udah bagus banget. Dia pasti mau denger. Percaya deh teman-teman ya. Jadi perhatikan penampilan ya, sama senyum, tingkah lakunya. Itu product knowledge juga ada ya di setiap sesi wake up call ya. Jadi jangan pernah miss wake up call ya, tetap banyak sekali ilmu. Jadi bukan hanya luar ya. Kalau penampilannya udah bagus nih, udah wow ya, yang cowok udah keren. Tapi jangan isi dari leher ke atasnya kosong ya. Jangan kelihatan kosong dan jangan kosong. Makanya isi itu juga salah satu yang kita bisa nge-branding dari cara kita membawa diri ya, dari cara kita ngobrol ya. Makanya harus invest ke meeting. Saya ibu rumah tangga bisa seperti ini. Saya nggak pernah miss setiap meeting yang dari ST. Saya nggak pernah miss karena saya mau upgrade leher ke atas. Saya mau upgrade. Waktu saya keluar ketemu orang, minimal saya nggak kelihatan ibu rumah tangga bego-bego banget lah ya. Bener nggak? Tapi saya nggak tahu gimana saya mau upgrade. Saya hanya tahu ST punya sistem, ST punya meeting yang bisa upgrade saya. Waktu saya keluar dari rumah, saya bisa ngomong dengan orang yang lebih hebat daripada saya. Saya bisa ngomong dengan dia mau dia bos, mau dia direktur, mau dia CEO, COO. Saya nggak takut, saya nggak malu, saya confident. Kenapa? Karena saya invest dari leher ke atas. Ya, jadi penampilan udah oke, investlah waktunya teman-teman untuk invest diri teman-teman dalam ST meeting. Ya, untuk upgrade leher ke atas. Itu yang paling mahal teman-teman. Ya, tapi karena sistem meeting di ST itu saya rasa sih terlalu murah ya buat kita untuk upgrade ya. Saya tahu di sini customer saya ada beberapa ya. Mereka sampai ikut kayak John Robert Power. Aduh, saya mikir ya, saya emang nggak usah ke power mana ya, Mary Riana nggak usah, di ST aja udah bisa jadi MC, bisa jadi speaker, bisa menginspirasi orang. Itu semua kita belajar dari sistemnya ST. Jadi percaya sekali lagi guys ya teman-teman semuanya, start dari kita, rubah. Kalau mau rubah isi kantong, kalau mau rubah mau punya 5, 25, 125, balik lagi, cek lagi. Kitanya udah bener belum? Udah bener belum ya? Leher ke atas udah diisi belum setiap hari ya? Setiap hari kosongin gelas dan upgrade lagi setiap hari, upgrade lagi. Lebih bagus lagi, lebih bagus lagi, lebih profesional lagi. Baju, cek isi lemari. Celana karet ganti ya. Jangan pakai celana karet. Baju jangan pakai kaos, jangan kedodoran. Kalau bisa bajunya press body ya. Bajunya itu bukan yang ketat, bukan, tapi minimal kelihatan bodinya ya. Nah, jadi kadang-kadang ya langkah kecil yang tadi saya bilang, sedikit demi sedikit. Saya nggak usah nggak minta teman-teman untuk mau nge-branding image itu besok langsung berubah 100% ya. Enggak, tapi coba rubah sedikit demi sedikit, maka Tuhan itu baik ya. Tuhan akan kasih orang-orang yang benar ke dalam timnya teman-teman ketika teman-teman mulai berubah ya. Dari penampilan juga berubah, dari attitude berubah, dari isi leher ke atas berubah ya. Maka semua pelan-pelan sedikit demi sedikit yang dari kita mulai, maka akan tetapi mengarah yang benar ya. Langkah kecil ke arah yang benar, maka akan menjadi langkah besar. Jadi langkahnya terbesar dalam hidup Anda ya. Jadi mau ya teman-teman ya, siapa di sini yang mau nge-branding dirinya lebih baik lagi? Boleh ketik angka 1 ya. Mau nge-branding dirinya lebih profesional lagi ya. Karena kita membawa produk New Skin itu bukan produk kita beda ya. Kita bukan bawa apa ya? Bawa jamu ya. Kita bukan bawa jamu ya, tawarin orang ya. Tapi kita bawa produk premium ya. Kita bawa hadiah life changing opportunity ya. Kalau kitanya aja semeraut ya, tapi kita ngajak orang berubah hidupnya, coba. Nah, ini satu juga ya, satu poin ya. Kalau kitanya amburadul ya, kita amburadul, kita ajak orang untuk merubah hidupnya. Dia lihat kita aja kacau. Dia lihat kita aja kayaknya ini orang gak happy deh, kacau deh. Kamu kok berantakan banget sih? Coba teman-teman bayangin ya, bisa nggak kita ngajak orang untuk join sama orang yang berantakan?
Jadi perhatikan ya teman-teman, kita sendiri jangan kelihatan berantakan. Mau apapun masalah dalam hidup, balik lagi yang tadi, bersyukur. Mau nggak fit ya, saya ada satu di tim saya ya, dia kondisinya bukan kondisi yang sehat seperti kita ya, lengkap, enggak ya, dia punya kekurangan. Tapi waktu saya lihat dia ketemu orang, energinya berubah, nggak kelihatan kayak orang sakit ya, walaupun kadang-kadang sakit, tapi karena energi dia naik ya, maka kelihatan confident, kelihatan cakep, dari aura mukanya nggak kelihatan kayak orang sakit ya. Jadi ingat sekali lagi teman-teman, mari ya, mari kita nge-branding diri kita seprofesional mungkin, sebaik mungkin, karena kita mau punya tim yang juga profesional, baik ya. Ingat, semua mulai dari kita ya. Demikian sesi saya hari ini ya. Thank you, nama saya Eli. Satukan hati bersama, kita sukses. Setelah sukses kita tetap bersama. Thank you, saya kembalikan ke Vina. Yeay, terima kasih Kak Eli atas sharingnya yang luar biasa. Yuk kapan yuk ketemu yuk. Poin penting nih dari sharingnya Ci Elitan pagi ini. Sudahkah kamu berkaca hari ini? Ayo ngaca. Penting banget ngaca. Penting banget ngaca ya. Jangan lupa ngaca hari ini. Yang kedua adalah hargai diri kamu sendiri. Terus small step itu better. Jadi setiap kamu melakukan sesuatu yang sederhana-sederhana aja dulu gitu. Jadi effortnya itu nggak terlalu nggak kerasa aduh PR banget gitu. Small step matter. Jadi small step aja. Dan yang paling penting adalah selalu bersyukur gitu ya. Semoga sharing hari ini bisa nambah ilmu kita ya. Terima kasih semuanya atas semangat paginya. Pengingat nih, ada pengumuman, kita ketemu lagi di Wake Up Call besok dengan topik follow up 1357. Lalu yang kedua adalah Millionaire Summit di hari Minggu ini tanggal 12 November di IB Style Jakarta Sunter. Lalu yang terakhir adalah Edgelock Opportunity di tanggal 19 November yang ada di Jogja dan di Medan. Oke, ketemu di sana semua teman-teman. Sehat selalu. Wassalamualaikum. See you and bye.